Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU, masih bersama Ayanda, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Adang Kahmat. Ayanda, bahaya komunisme menjadi tema kita dalam catatan akhir pekan kali ini. Dan tadi kita sudah membahas tentang bagaimana persoalan Pancasila dan ideologi komunisme ini. Dan di segmen terakhir ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana semestinya kita membentengi diri terkait terhadap komunisme, ideologi komunisme ini, dan bagaimana pemerintah bijak dalam menyuarakan persoalan ideologi ini. Seperti apa ya? Ya, saya kira pertama berkenaan dengan bahaya komunisme, kita harus menyadarkan seluruh elemen bangsa, termasuk anak cucu kita, bahwa komunisme itu adalah suatu gerakan ideologi yang bertentangan dengan agama kita, agama apapun juga, terutama bertentangan dengan Pancasila, karena mereka tidak mengakui adanya Tuhan, adanya Sang Pencipta. Oleh sebab itu, komunisme itu kita juga harus tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa mereka itu sudah 2 kali mengadakan gerakan kekerasan untuk merebut kekuasaan. Pertama tahun 48 dengan peristiwa Madiun dan peristiwa-peristiwa kudeta lain, yang itu juga melahirkan korban-korban yang sangat banyak pada waktu itu, baik di kalangan ulama, santri maupun tokoh-tokoh keagamaan yang lain. Yang kedua juga pada tahun 65 sudah kita lihat bahwa sebelumnya itu sudah banyak kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat kita, perampasan tanah, atau juga dengan tema 7 setan desa yang harus dibasmi, termasuk para ulama, para guru, orang-orang kaya. Karena bagi mereka perebutan kekayaan dari orang itu menjadi bagian dari gerakan mereka. Oleh karena itu menurut saya ini perlu ditanamkan betul, jangan sampai terjadi kerusuhan ketiga kali oleh komunisme. Di samping kita pun akan memberikan pelajaran pada cucu kita tentang bahaya-bahaya ideologi yang lain, seperti sekularisme, liberalisme, dan juga permisifme ya, yang memberikan segala hal. Sekali itu termasuk yang akan kita agendakan. Yang kedua berkenaan dengan Pancasila, ya kita ingin Pancasila itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita bangsa Indonesia. Yaitu kita harus tanamkan pada anak kita bahwa Pancasila ini adalah pemersatu bangsa kita. Di negara lain mungkin tidak akan kita dapatkan 5 prinsipal ini, 5 Pancasila ini, atau Pancasila ini. Karena ini merupakan, saya kira, sesuatu yang sangat bagus rumusannya itu. Yaitu pebajah dalam bahasa Inggris pernah dipidatokan oleh Bung Karno di PBB tentang Pancasila dan mendapatkan applause yang sangat luar biasa karena memang isinya sangat universal. Benar. Seperti tadi yang sudah saya katakan, ketuhanan yang Maha Esa, believe in God. Jadi semua bangsa Indonesia percaya Tuhan. Sedangkan komunisme tidak percaya Tuhan. Gimana mungkin yang tidak percaya Tuhan bisa mengakui Pancasila? Itu logikanya seperti itu. Kecuali kalau mereka lalu rubah ya temanya Pancasila jadi Pancasila ketuhanan yang berkebudayaan atau apa, ya saya kira tidak tahu. Yang kedua, kemanusiaan ya yang adil dan beradab ya. Nah, itu juga humanitas itu sesuatu yang memang digalakan sekarang tuh, bagaimana kita menyayangi manusia, empati pada manusia, kesusahan di negara manapun itu kita merasa simpati dan empati, ingin menolong. Itu bagian dari kehidupan yang dianjurkan oleh setiap agama, setiap itu. Sedangkan komunisme kan berlaku kejam. Di negaranya sendiri tidak ada suara rakyat itu dibungkam. Bayangkan saja Korea Utara itu kan bagian mencekam. Benar. Kayak di itu ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia ini penting. Karena kita dari berbagai macam aliran, berbagai macam kebudayaan, berbagai macam suku bangsa, ini ada persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbagai-bagai macam. Di negara lain tidak ada seperti itu. Mungkin saya lihat pernah kemana-mana, multikulturalisme itu dibangun dengan susah payah. Kita sudah ada sebelum kemerdekaan. Multikulturalisme kita ini adalah berbagai macam suku bangsa, 200 suku bangsa, 200 bahasa dipersatukan. Demokrasi ya, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan keadilan sosial
yang perlu kita. Dan ini perlu dilestarikan, diajarkan pada anak-anak cucu kita tentang Pancasila. Jangan dilepaskan. Maka saya setuju ada pendidikan Pancasila di SD, di SMP. Tetapi cobalah kurikulumnya diatur sedemikian jangan sampai tumpang tindih. Apa yang sudah diberikan materi di SD jangan diulangi lagi di SMP. Oleh karena itu ada semacam apa ya tim perumus yang luar biasa. Mungkin itulah kerjanya BPIP ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Baik Anda, ini menjadi sebuah catatan juga bagi pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau kita menyoroti kembali tentang bagaimana kita mengangkat bahaya komunisme ini dan juga berkaitan dengan realitas yang terjadi. Mungkin ada himbauan dan tanggapan sedikit Anda di saat kita menghadapi pandemi COVID-19, DPR dan pemerintah kembali memunculkan persoalan-persoalan yang sebenarnya menjadi hal yang tidak begitu penting di saat fokus bangsa yang harusnya bagaimana kita bisa keluar dari pandemi COVID-19, namun kembali memecah konsentrasi masyarakat dengan persoalan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Seperti apa ya? Ya, saya kira memang betul, Ananda, bahwa pemerintah maupun DPR fokuslah sekarang itu pada penanganan bahayanya COVID-19. Ini sebuah wabah yang sangat membahayakan. Bayangkan saya sekarang di dunia ini sudah 8 juta orang yang terinfeksi. Di Indonesia sudah 42.000 orang dan terus bertambah setiap harinya ribuan. Tanpa ada terfokus dan keseriusan untuk menangani ini, kita takutnya ini menjadi wabah yang luar biasa yang memberikan kematian yang luar biasa pula. Oleh karena ini fokuslah, janganlah kita bicara-bicara soal yang berat-berat, soal ideologi, soal itu tunda aja dulu. Ini kan masih panjang hidup ini. Ini pemerintah juga baru 1 tahun kan, masih ada 4 tahun lagi. Menurut saya lah, ini fokus aja dulu. Ini kasihan rakyat tuh banyak yang menderita sekarang, tidak ada pekerjaan, tidak ada makanan, bansos salah urus karena tidak serius. Ini juga tiba-tiba ada masalah-masalah yang berat dan melahirkan kontroversial dan pro dan kontra, akibatnya akan desintegrasi bangsa, itu membahayakan. Kecuali kalau memang mereka memancing di air keruh, kecuali. Sedang keadaan suasana ini, perhatian orang pada kegiatan-kegiatan maksud terselubung mereka tidak ketahuan, kecuali kalau atau pengalihan isu saya kira tidak tahu. Tapi yang saya husnudon bahwa ini kita ingin suasana wabah dan keadaan yang sedang seperti ini ditangani dengan serius sehingga menjadi pekerjaan yang betul-betul berhasil menekan pertumbuhan penyebaran dari COVID-19. Baik, Anda terima kasih atas pemaparan dan informasinya tentang bahaya komunisme, dan terakhir kita bicara tentang bagaimana pemerintah harusnya lebih fokus tentu ya, dan DPR terhadap persoalan pandemi COVID-19, penyebaran pandemi COVID-19 ini, sehingga kita Indonesia terbebas 100% dari penyebaran virus ini. Nah, ini menjadi doa kita bersama, semoga Allah angkat virus ini, dan kita juga dan bangsa ini agar terus fokus dan terus memegang teguh ideologi Pancasila, dan kita begitu memahami tentang bagaimana bahayanya komunisme di Indonesia yang telah mantap dan kokoh untuk menganut ideologi Pancasila. Sekali lagi terima kasih Anda atas pemaparan dan waktunya bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema bahaya komunisme yang berkaitan dengan berbagai persoalan di tanah air yang saat ini menjadi perhatian kita, tidak hanya bagi warga Muhammadiyah tapi masyarakat dan seluruh elemen di tanah air. Dan pemirsa, saksikan terus catatan akhir pekan dengan berbagai informasi menarik lainnya terkait persoalan keumatan dan kebangsaan. Akhir kata, saya Syamarsha mau mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.